Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya yang selalu setia dalam channel Mas Al Audio. Baik teman-temanku semuanya, di sini saya akan sedikit membahas soal perhitungan yang yang mini lagi. Yang mana ini adalah salah satu pertanyaan dari saudara kita ya teman-teman. Jadi soal perhitungan insya Allah kita masih membahas ya teman-teman semuanya ya. Sebenarnya untuk contoh soal sudah banyak sekali teman-teman ya, sudah banyak sekali, tetapi ya terkadang seseorang itu memahaminya kurang kurang bisaan. Jadi baiknya dibuat video biar nanti ada contoh secara langsung. Oke, baik, kalau seperti itu akan saya buatkan video ini untuk teman-teman semuanya dan khususnya untuk Mas Wira ya. Semoga Mas Wira melihat video ini dan nanti tulis di komentar ya tanggapannya seperti apa. Kalau memang ada pertanyaan silahkan bisa diklik saja. Kepada teman-teman semuanya yang baru bergabung dengan Mas Alabdio, saya ucapkan selamat bergabung. Semoga teman-teman semuanya mendapatkan manfaat yang banyak sekali dari video-video yang banyak saya sudah share. Dan insya Allah sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya apabila teman-teman semuanya mengaplikasikan secara utuh seperti itu. Baik, pembukaannya itu aja. Langsung aja kita akan membahas soal perhitungan teman-temanku semuanya ya. Soal perhitungan di sini ada pertanyaan dari Mas Wira ya, dan dari Mas Wira. Mas Wira itu memiliki beban speaker atau memiliki speaker ya, ada 3 jenis speaker. Yang pertama adalah speaker treble atau hic. Yang kedua yaitu speaker middle ya teman-teman, dan juga speaker subwoofer ya. Yang pertama yaitu tweeter untuk dayanya 100 watt, dan yang middle 10 in ya teman-teman semuanya, itu 300 watt kali 2, dan juga subwoofer yaitu 15 in kali 2 dengan daya 600 watt kali 2. Nah seperti itu teman-teman ya. Ini adalah beban yang dimiliki, dan Mas Wira bertanya untuk Mas gimana sih caranya saya harus menentukan nilai voltase yang sesuai ataupun trafo. Saat ini saya memiliki trafo 10 ampere dengan voltase 36 sampai 47. Jadi seperti itu ya. Jadi akan saya jelaskan kepada Mas Wira dan insya Allah bermanfaat untuk teman-temanku semuanya ya. Dan untuk instalasi speaker 10 in dan tweeter kali 1, 2 speaker. Jadi nanti untuk instalasi speakernya yang diinginkan oleh Mas Wira yaitu speaker 10 in 1 plus tweeter channel 1, channel 2 speaker 10 in plus tweeter, channel 3 15 in kali 2. Nah seperti itu teman-temanku semuanya, itu keinginan dari Mas Wira. Baik, kita akan penuhi teman-teman semuanya ya. Semoga ini dapat menginspirasi untuk teman-teman semuanya. Ya seperti ini ya. Dan Mas Wira memiliki 10 ampere dengan voltase 36 sampai dengan 47 volt AC. Nah untuk kita mengetahui, kita akan menggunakan voltase di 36, 42 atau 47. Nah ini kita kan nggak tahu ya, tentunya dasarnya adalah beban speaker ya teman-teman semuanya ya. Kalau misalkan kita cukup menggunakan 36 volt AC, nggak perlu kita sampai menggunakan 47. Kenapa nggak perlu? Karena kalau misalkan kita supply 47 volt AC, tentu itu akan mengeluarkan budget yang cukup banyak. Kenapa? Karena kita harus menyesuaikan transistor finalnya. Yang seharusnya transistor final terpasang 6, ini harus kita pasang sebanyak 10 set. Jadi kan cukup banyak, kita harus beli final lagi ya. Sedangkan beban kita nggak terlalu banyak ya. Tentunya kita menentukan rangkaian power ampli dasarnya adalah beban speaker. Seperti itu teman-teman. Dan untuk channel 1 ya, atau bukan channel 1 ya, channel 1, channel 2 seperti ini sampai dengan channel 3, dan ini adalah untuk beban keseluruhannya. Yang 10 ini yaitu 300 watt kali 2, yang tweeter yaitu 100 watt kali 2, dan juga yang 600 watt ini adalah subwoofer atau 15 in tadi dengan kali 2 juga ya teman-teman ya. Jadi beban keseluruhan yaitu 2000 watt. Dan untuk impedansinya 8 ohm teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin menghitung dengan cara yang sama, teman-teman bisa dibagi dengan 8 ohm kalau memang impedansinya 8 ohm. Jadi beban keseluruhan dijumlah, setelah itu dibagi dengan 8 ohm. Seperti itu teman-temanku semuanya ya. Oke, kita akan geser ke bawah sedikit teman-teman ya. Kita akan geser ke bawah sedikit ya, seperti ini. Nah oke teman-teman ya, seperti ini. Jadi setelah kita ketahui trafo beban keseluruhannya 2000 watt, maka kita akan cari coba sih berapa untuk nilai voltasenya yang akan kita gunakan yang sesuai dengan beban yang ada tadi. Nah dengan perhitungan seperti ini ya teman-teman. Pertama kita cari dulu daya
VAR-nya, volt ampere reaktifnya kita cari dulu ya dengan rumus Q sama dengan P dibagi dengan R ya. Sama dengan berapa P-nya yaitu 2000 watt dibagi dengan R-nya 8 ohm. Ya, paham ya teman-teman? Ketemunya berapa? 250 VAR, volt ampere reaktifnya. Ketemunya berapa? 250. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, terus kita ingin mencari voltasenya Mas. Kira-kira berapa voltasenya sesuai Mas dari 36 sampai 47? Nah, jadi untuk itu kita harus masukkan rumus ini teman-teman. V sama dengan Q dibagi dengan ampere ya. Q-nya berapa? 250. 250 didapat dari sini ya. Ya, dibagi dengan ampere berapa? Dia memiliki ampere 10 ampere, maka ketemunya berapa? 25 volt AC. Seharusnya voltase itu ditempatkan di 25 volt AC. Tapi berhubung 24 atau 25 volt AC-nya nggak ada, maka di sini bisa kita gunakan voltase terkecil dari trafo ini. Berapa? 36 volt AC. Oke, kita baca ya. Karena voltase ada di 36 volt AC minimal, maka secara teknis bisa kita gunakan. Ingat ya teman-teman, secara teknis ya, karena kita menyesuaikan beban. Nanti akan saya jelaskan soal bebannya. Akan tetapi bisa kita kontrol ya saat pengoperasiannya. Jadi saat pengoperasian itu nanti kita bisa kontrol teman-teman semua. Nanti akan saya bahas di bagian beban ya teman-teman ya. Kenapa kita wajib kontrol? Karena untuk daya volt ampere reaktif dari final itu nanti masih terlalu banyak terhadap beban. Seperti apa sih Mas? Oke, nanti akan saya bahas di bagian beban. Nah, sudah kita ketahui bahwasanya voltase 10 ampere dan tegangan di 36 volt AC, ya maka kita hitung daya PSU-nya teman-teman. P sama dengan I dikali dengan V total dibagi dengan cos pi. I-nya berapa? 10 ampere dikali dengan 36 dikali 2. Ini 36 volt total. Menggunakan voltase 36. Ingat ya teman-teman, kalau kita menggunakan trafo CT, trafo yang ada nilai center tap-nya dan juga ada nilai keluarannya itu 36, CT 36. Nah, jangan dihitungnya hanya satu saja ya. Kalau satu aja berarti nggak sesuai, nggak sama, nggak bisa diaplikasikan. Ini kan bukan trafo single pas, tapi keluaran dua tegangan. Paham ya teman-teman ya? Oke. Ketemunya berapa Mas? 10 ampere dikali 36 kali 2 dibagi dengan 0,8 sama dengan 900 watt. Oke, PSU yang dimiliki saat ini adalah 900 watt. Untuk beban tersebut ya, kira-kira seperti apa cara pembagiannya? Ya, oke teman-teman, jangan geser dulu, jangan di skip. Teman-teman bisa tonton lagi next. Oke, akan kita geser dikit, akan saya jeda sedikit ya untuk geser ya. Oke, teman-temanku semuanya. Ya, kita sudah ketahui tadi daya PSU-nya yaitu 900 watt. Nah, penting juga kita ketahui daya semu, Mas. Ya, daya semunya kita cari juga. Berapa nilai daya semunya? Nah, dengan rumus S sama dengan I dikali dengan voltase. I-nya berapa? 10 ampere dikali dengan voltase 72. 72 dari mana? 36 kali 2. Kenapa 36 kali 2? Karena kita menggunakan trafo center tap yang ada keluarnya 2, keluar tegangannya 36 CT 36, maka kita kali 2. Jadi berapa? 72. Ketemunya berapa? 720 volt ampere. Ya, itu daya semu dari PSU tadi. Kenapa Mas kok kita harus mencari daya semu sih Mas? Kenapa? Oke. Tujuannya adalah untuk di saat kita nanti menjumlahkan keseluruhan, beban keseluruhan tadi ya, itu tidak diperbolehkan melebihi daya semu pada power supply. Ya, kita ketahui berapa tadi daya keseluruhan beban? Berapa? 250 VAR ya. Tadi ya keseluruhan yang 2000 dibagi 8 tadi ya. Ya. Ketemunya 250 VAR, volt ampere reaktif. Nah, kalau misalkan daya semunya 720 tentu masih sisa dan masih aman. Amannya di mana? Trafo aman, ya. Insya Allah sangat aman sekali kalau kita bebani 3 channel dengan beban tersebut. Nggak bakal kebakar, nggak bakal. Kenapa bisa menyimpulkan nggak kebakar? Karena sudah kita analisa dengan perhitungan seperti inilah ketemunya. Nggak akan kebakar. Saya pribadi menggunakan 10 ampere 45 volt AC. Cuma 45, bebannya berapa? 3600 watt atau 1800 kali 2. Terus 600 watt kali 4. Coba teman-teman bayangin aja. Kalau tanpa perhitungan saya yakin pasti ragu.
Seperti itu ya, karena udah tahu perhitungannya maka ya oke, nggak ada ragu-ragu sama sekali. Menentukan final setelah itu maka Masku, Mas Wira dan lain sebagainya dan mas-mas semuanya menentukan final maka 900 watt tadi daya PSU dibagi dengan daya final per satu setnya. Kita contoh menggunakan Toshiba atau saya contohkan menggunakan final Toshiba maka dibagi dengan 150. Karena final Toshiba dayanya sesuai dengan datasheet yang ada yaitu 150 watt ya teman-teman semuanya ya. Jadi ketemuannya berapa? 6 set. Oke, 6 set. Jadi kita harus pasang sebanyak 6 set ya. 6 set. Ya, baik kita langsung masuk ke perhitungan beban teman-temanku semuanya ya. Untuk CH3 pertama kita akan hitung yang di speaker 15 inch dulu ya. Setelah itu baru channel 1 dan channel 2. Channel 1 dan channel 2 kan bebannya sama, 300 watt sama tweeternya 100 watt. Channel 1 dan channel 2-nya sama, maka nanti akan saya hitung satu aja. Nih. Channel 2 ini akan saya hitung satu. Jadi yang pertama ini dulu. Jadi teman-teman semuanya seperti ini cara menghitungnya. Kita cari dulu daya volt ampere reaktifnya berapa. Q sama dengan P dibagi dengan R. P nya berapa? 600 watt dikali dengan 2. Berapa? 1200 ya. 2 dari mana mas? Kan beban speaker ada 2. 600 watt. Berarti 500 kali 2. 1200. 1200 dibagi dengan R nya berapa? 8 ohm. Sama dengan 150 volt ampere reaktif. Itu adalah beban speaker dari 1200 tadi. Ya, jadi kalau ada orang bilang mas, wah bebannya mah besar itu 1200, nggak bisa kalau dikasih cuma 3 set, cuma 2 set nggak bisa itu harus dikasih Sunken 5 set atau 6 set katanya sih seperti itu 6 set ya 6 set ya. Katanya sih seperti itu, tapi tanpa diketahui sesuai dengan analisa perhitungan maka itu kelebihan daya reaktif volt ampere reaktifnya sangat banyak sekali. Akhirnya pas speaker rusak. Nah, dengan kita mengetahui perhitungan ini insya Allah sangat aman sekali. Kenapa? Karena kita tahu kapasitasnya yang harus kita suplaikan ke beban kita. Ya, secara teknis tetap bisa kita kontrol kalau memang lebihnya terlalu banyak. Akan saya jelaskan. Final yang terpasang 3 set. Ya, karena ada 6 tadi ya. Kita kurangi 3, berarti masih ada berapa? Masih ada berapa? Masih ada 4 ya teman-teman ya. Berapa sih? Iya ya. Baik, selanjutnya 150 dikali 3 sama dengan 450 watt ya, 450 watt. Jadi nanti final dipasang 7 ya, bukan 6 ya. Ini salah aku, nggak ada pulpen lagi. Pulpen pen aku di mana? Oh ini pulpen nih Masya Allah. Ini nanti 7 set ya mas ya. Ini kan ketemunya tadi 6 set ya. Toleransinya kita pasang jadi 7 set. Toleransinya kita pasang jadi 7 set ya. 3 tambah 4, 6. 7. Jadi 7 set ya teman-teman ya. 7 set. Jadi 7 set dan setelah itu kita cari untuk 3 set final Toshiba maka 150 kali 3 ya sesuai dengan datasheet yang ada. Final Toshiba itu 150 watt per setnya. 150 kali 3 sama dengan 450 watt ya. Dengan kita masukkan rumus Q sama dengan P dikali dengan cos P. P-nya berapa? 450 dikali dengan 0,8 sama dengan 360 VAR. Si final ini menyediakan 360 volt ampere reaktif sedangkan beban butuh hanya 150. Jadi masih sisa berapa? 210 VAR ya. Dengan beban tersebut 210 VAR sudah sangat cukup ya, bahkan lebih. Jadi disitulah letaknya kita harus kontrol. Saat pengoperasian kita harus kontrol, jangan berlebihan. Kalau berlebihan nanti potensi rusak di pada speaker ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa menganalisa di lapangan saat pengoperasian seperti itu. Jadi kalau misalkan hanya itu di rumahan aja ya no problem, nggak masalah teman-teman. Dan untuk CH2-nya teman-temanku semuanya akan saya geser lagi sedikit ke atas. Oke, stop. Untuk CH2 ya, yaitu 300 watt kali 1 dan 100 watt kali 1. Ketemunya berapa? 400 watt teman-teman semuanya ya. Kita masukkan ke dalam rumus Q sama dengan P dibagi dengan R. P-nya berapa? 400 watt dibagi dengan 8 ohm sama dengan 50 VAR. Ya, sedangkan kita harus butuh berapa final sih ya? Kita sebenarnya satu set saja cukup ya teman-teman, tapi masih ada di bawah 100 ya teman-teman ya. Saya masih agak sedikit ragu kalau di bawah 100 teman-teman ya. Sebenarnya aman aja sih ya, tapi untuk jangka panjang oke lah kita kasih di atas 100 teman-teman ya. Sebenarnya 100 ya oke itu, 100 sampai 150 masih oke. Kita lihat nanti sisanya berapa ya. Finalnya 2 set 150 dikali 2 sama dengan 300 watt. 300 watt masukkan rumus untuk mencari daya
volt ampere reaktifnya, yaitu Q sama dengan P dikali dengan cos P. P-nya berapa? 300 dikali dengan 0,8 sama dengan 240 VAR. Ya, jadi si final itu menyediakan 240 sedangkan beban hanya butuh 50. Jadi sisanya masih 190. Ya, seperti itu. Jadi saya bilang tadi harus bisa kontrol Mas ya untuk pengaplikasian saat kita operasikan. Nah, seperti itu ya. Di situ letak kita harus bisa kontrolnya di situ. Baik teman-temanku semuanya. Lanjut untuk beban yang ketiga atau channel 3 sama aja ya teman-teman ya. Ini jadi ini yang saya katakan tadi. Kalau misalkan kita yang ini ya, yang apa namanya? Yang ini tadi kalau misalkan kita pasang 2 set bisa aja ya. Untuk yang 600 kali 2 itu bisa teman-teman ya. Bisa. Contohnya ini 150 kali 2 300 dikali 0,8 sama dengan 240 ya, 240 VAR. 240 VAR. 240 VAR. Sedangkan kalau misalkan 240 dikurang 150 yang di atas tadi ya, itu sisanya kisaran 90 VAR. Maka yang saya katakan tadi ya bisa aja sih teman-teman ya, tapi lebih baiknya kita tambahkan aja lah. Ya sama seperti yang satu set tadi, misalkan satu set maka 120 ya teman-teman ya, 120 dikurang 50. Jadi kisaran berapa tuh? 70 VAR. Jadi terlalu nipis ya teman-teman ya. Maka kita pasang 2 set untuk channel 1 dan 2, channel 3-nya pasang 3 set. Jadi ketemunya pas itu 7 set. Baik teman-teman semuanya. Jadi seperti itu ya Mas Wira dan teman-temanku semuanya. Dan untuk rangkaian ini pastikan teman-teman semuanya menggunakan driver ya. Driver yang digunakan yaitu driver yang mampu disuplai tegangan 36 volt AC ya, 36 volt AC. Jadi seperti itu. Jangan nanti kita beli driver yang hanya mampu disuplai 18 volt AC, jangan teman-teman. Bahaya, nanti rusak drivernya ya. Karena kita mensuplai tegangan di 36 volt AC, maka di situ kita bisa pastikan driver yang kita miliki itu 36 dikali 1,4 untuk menentukan volt DC-nya kisaran 50 ya teman-teman ya. Tapi dalam perhitungan rumus 1,4 tidak kita pakai ya teman-teman ya, karena nggak masuk, nggak kepake, nggak ketemu ya. Nah ini untuk kita mengetahui volt DC-nya aja. Jadi ketemunya tadi kisaran 50 volt AC. Jadi pastikan driver yang dibeli itu mampu di tegangan 50 ke atas lah, seperti itu ya. Paham ya teman-teman? Oke. Untuk elko-nya dengan rumus UF sama dengan ampere dikali dengan V total dikali dengan V total. Ampere berapa? 10 ampere dikali dengan 72. 70 didapat dari mana? 36 kali 2 ya. 72 dikali dengan 72 sama dengan 51.840 atau kita bulatkan di 60.000. Atau kalau teman-teman menggunakan 10.000 ketemunya yaitu 6 piece elko 10.000 ya, seperti itu teman-teman ya. Dan untuk diodanya yaitu 3 kali ampere trafo teman-teman semuanya ya, 3 kali ampere trafo. Kalau trafonya 10 ampere, maka pastikan 3 kali ampere trafo kisaran 30 ya, 30, 35, 60. Kalau lebih tinggi lebih bagus. Nah seperti itu teman-teman ya. Lebih tinggi lebih bagus, lebih aman. Yang penting jangan di bawah 10 ampere. Sarankannya sih seperti itu masku. Nah seperti ini contohnya driver ya, yang mampu disuplai 25 sampai dengan 50 volt AC. Kalau misalkan Mas Wira menggunakan ini ya cocok ya. Untuk karakter flat ada, karakter middle treble juga ada teman-teman. Oke teman-temanku semuanya yang selalu setia dalam channel Mas Al Audio, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan seperti itulah penyampaian saya untuk perhitungan ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, khususnya untuk Mas Vira ya, yang sedang membutuhkan perhitungan ini dan sedang perencanaan perakitan ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Silahkan nanti bisa dipraktekkan untuk hasil perhitungan ini, silahkan bisa dipraktekkan dan langsung untuk diaplikasikan dalam rangkaian power ampli Mas Wira. Atau teman-teman semuanya, kalau teman-teman semuanya ingin menggunakan perhitungan ini, monggo silahkan disesuaikan saja ya, disamakan saja ya. Kalau memang Mas ini mah bebannya beda sama beban saya, ya nggak apa-apa. Kalau memang beda ya, disamakan saja ya Masku, disamakan aja, nggak apa-apa itu teman-temanku semuanya ya. Nggak apa-apa, disamakan aja.
Baik teman-temanku semuanya, jadi itulah yang saya dapat sampaikan untuk teman-teman semuanya, khususnya untuk Mas Vira. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan dalam saya penyampaian. Tentunya tujuan saya itu untuk supaya teman-teman semuanya mengerti ya dasar perhitungan agar nanti rangkaian Porampli teman-teman semuanya tetap tetap dalam keadaan baik, normal, dan tidak ada kendala. Kenapa? Karena kita sudah menggunakan dasar perhitungan rangkaian Porampli ya. Jadi kalau misalkan kita tidak menggunakan perhitungan maka kita asal rakit. Kalau kita sudah asal rakit ya nggak jauh-jauh dari masalah teman-teman. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya karena sudah pasti tanpa ada perhitungan, tanpa ada perencanaan, ya rumah aja kita kalau misalkan mau buat rumah aja ada perencanaan teman-teman. Ya, apalagi ini yang sifatnya sama beban speaker, sifatnya sama sinyal, sifatnya sama eh, apa namanya hasil suara, ya nggak bisa kita kalau sembarangan teman-teman. Harus pastikan sesuai dengan perhitungan yang ada. Oke teman-temanku semuanya, untuk driver ready ya. Driver ready nanti akan saya masukkan ke Shopee. Kalau teman-teman minat bisa langsung nanti di check outin aja ya. Driver ready kisaran 7 driver. Untuk karakternya yaitu karakter karakter flat dan juga karakter middle treble. Ya, ready kisaran 7 set teman-temanku semuanya ya. 7 driver. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita geser dikit. Tuh. Dilengkapi juga dengan soket-soketnya. Wih, miring. Tuh teman-teman semuanya ya. Oke, wow mantap. Insya Allah komponennya teman-teman, komponennya tuh ya, insya Allah nggak kaleng-kaleng teman-teman ya. Kalau ingin menghasilkan hasil yang baik maka kita harus pakai komponen yang bagus seperti ini. Baik teman-teman semuanya, itu saja untuk review driver. Nanti akan saya buatkan video. Kalau bisa live saya nge-live, tapi kayaknya kemarin saya nge-live nggak bisa, nggak tahu kenapa ya. Oke teman-temanku semuanya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup teman-teman ya. Saya mau istirahat dulu. Mas Vira, semoga bermanfaat Mas Vira.